Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 12 Maret 2023 dalam rangka pengatapan pertama di Makom Syekh Dimyati Salam Nunggal Kyai Badiga Lokajaya bin Kyai Galuh Kawasen binti Nyai Sami Caringin yang dikomandoi oleh Gus Irham dari Ponpes El Firdaus II Sidarija. Wasilah beliau Makom Syekh Dimyati ini terwujud seperti apa yang kita lihat sekarang. Ini adalah Makom Syekh Dimyati Salam Nunggal yang berada di Dusun Kedung Salam RT 28 Desa Kertahayu. Disaksikan oleh para sesepuh. Ini Bapak Kiai dari Cikaso, Pak Suwardi, yang dengan senang hati menunggu dari malam sampai sekarang ini yang belum pulang. Assalamualaikum Pak Kiai. Mbah nuwun pun sakit ngerawuhi. Nah niki Gus Irham saking El Firdaus II, berkat wasilah beliau sehingga terlaksananya pembangunan Makom Syekh Dimyati Salam Nunggal. Nembah nuwun panjenenganipun Gus. Nggih, sami-sami Mas Edi. Nggih, Gus. Ini kula nebeng Gus. Niku lho, Mas Muji niku. Nah niki pesan-pesan kangge umat ngriki pripun Gus? Sak sesudahnya makom ini terbangun Gus. Nggih. Ya intinya buat apa dibangun kalau enggak dihidupkan, nanti diaktifkan kegiatannya kan percuma udah bikin kayak gini. Bagusnya yang tadinya seperti hutan sekarang udah hampir mirip kayak kota kecil, ini ramai di sini. Amin amin. Tapi kalau nggak diaktifin acara atau rutinan ataupun diuri-uri, maksudnya dihidupkan, makannya ya percuma. Buat apa dibikin rumah kalau nggak diisi, maksudnya gitu. Yeah. Ini tugas kita bersama, tugas kita semua, karena beliau juga termasuk yang terukah di daerah sini. Beliau juga termasuk terah raja dari. Nah, akhirnya Adipati Ukur nggak datang ke Mataram. Beliau nggak datang ke Mataram karena tahu pasti akan dieksekusi. Akhirnya karena dipanggil sampai 3 kali nggak hadir, Mataram mengirim pasukan perang. Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirim pasukan perang ke tanah Sunda buat mengeksekusi Adipati. Waktu itu perang hampir sekitar 6 tahun. Mataram melawan Adipati Ukur 6 tahun, karena memang Adipati Ukur ini orang Sunda asli, terus juga punya banyak pasukan dari daerah Sunda yang siap membela beliau, makanya perang lama. Adipati Ukur bisa kalah waktu itu ketika Mataram dibantu oleh 3 orang. Salah satunya Adipati Sutapura. Adipati Sutapura dari Kawasen, makamnya ada di Kawasen. Adipati Sutapura. Mataram dibantu oleh Adipati Sutapura untuk menumpas Adipati Ukur, karena Adipati Sutapura dan Adipati Ukur ini masih satu perguruan dulu. Mereka belajar ngajinya sama di Cirebon, dalam satu tempat, sama-sama belajar di sana. Pendekatannya jadi ceritane ketika kita tidak bisa melawan mereka secara langsung, kita cari temannya buat melawan mereka. Itu metode Mataram waktu itu. Adipati Sutapura dikasih wewenang buat buat menumpas Adipati Ukur. Inti cerita Adipati Ukur kalah, meninggal. Terus Adipati Sutapura dikasih wilayah oleh Sultan Agung, wilayah Banjarsari dari Pamotan sampai Pamarican. Pamotan berarti kali Pucang, nggih. Pamotan sampai Pamarican, untuk ke arah sampai Pangandaran Cimerak.
Itu wilayahnya Adipati Sutapura waktu itu, namanya Kabupaten Kawasen. Jadi paling tua di daerah sini itu Kabupaten Kawasen. Maksudnya daerah Banjar ya. Jadi daerah di Banjar tertua secara administrasi, walaupun administrasi masih berupa kerajaan dulu, itu Kawasen. Kawasen sini. Makamnya Adipati Sutapura di situ. Terus Adipati Sutapura punya anak yang namanya Tumenggung Sutanangga. Tumenggung Sutanangga Lewilowa. Makamnya juga sama ada di Kawasen. Terus waktu itu Adipati Sutapura juga punya cucu yang namanya Kiai Galuh. Waktu itu karena Mataram perang lagi antara perang saudara dulu nggih. Sultan Agung Hanyokrokusumo habis itu punya anak yang namanya Amangkurat I julukannya. Terus Amangkurat II. Terus waktu Amangkurat II meninggal, beliau meninggal di Banyumas, punya anak yang namanya, yang nantinya jadi Amangkurat III. Punya adik, ini sih punya adik dulu. Ini jadi perangnya Amangkurat III sama adiknya waktu itu. Terus Amangkurat III memanggil yang namanya Kiai Galuh Kawasen buat bantu di sana. Kiai Galuh Kawasen dipanggil ke Mataram ke sana. Beliau juga membawa istrinya, Nyai Sami Caringin, dari daerah sini Caringin. Perang di sana yang intinya, terus ketika perang selesai waktu itu adiknya kalah. Adiknya Amangkurat III kalah perang saudara waktu itu. Intinya seperti itulah. Kiai Galuh Kawasen dikasih wilayah di daerah Kulon Progo. Kulon Progo namanya daerah Gerbosari. Untuk kecamatannya apa lagi Subah kecamatannya? Ada sing sami Gerbosari. Jadi di Kulon Progo ada kecamatan Gerbosari. Di sana desanya itu kebanyakan namanya sama kayak di daerah sini. Karena emang yang buka pertama itu Kiai Galuh Kawasen. Di sana ada yang tempat namanya Banjarsari. Ada tempat yang namanya apa jenengannya ya? Punya mirip-mirip di daerah sini. Banjarsari ada, Sukajadi ada. Sukajadi ada di sini. Sukajadi ada, Caringin juga ada di sana. Terus ada yang namanya Kertahayu juga ada di sini, ada Kertahayu. Sami. Kalian bisa cek langsung ke sana, ke daerah Kulon Progo, daerah Gerbosari. Nama-nama tempat di sana hampir mirip dengan nama dari daerah Pamarican dan Banjarsari. Karena yang pertama jadi penguasa di sana gini Kiai Galuh Kawasen. Beliau dari sini. Makanya pas saya nyari informasi tentang Mbah Dimyati Salam Nunggal ini nggih, makamnya di sini, saya ngecek lewat teman-teman di sana beberapa juru kunci niki nggih napa makam Kiai Galuh Kawasen juga sempat ziarah ke daerah Banjar dulu. Cuma untuk menceritakan detail lengkapnya beliau sudah lupa. Sekitar tahun 70-an ada 7 orang ke Banjarsari ziarah ke makamnya Badika Lokajaya. Mungkin sini gitu. Cuma saya pas tanya ke teman, coba tanyain di lokasi spesifiknya di mana. Itu karena yang ditanyain itu masih generasi anak, maksudnya dulu yang kesini itu ngikut bapaknya, ditanya kayak gitu loh. Ziarah kesini ngikut bapaknya, sedangkan bapaknya sudah meninggal. Jadi untuk menceritakan lokasi detailnya nggak tahu. Gitu. Yang intinya Kiai Galuh Kawasen itu punya anak dan beliau dari daerah sini. Gitu loh. Jadi ketika dipanggil ke Kulon Progo, dikasih wilayah di Kulon Progo, Kiai Galuh Kawasen itu punya anak sekitar 11 orang. 11 orang dari 2 istri. Istri pertama Nyai Sami, istri kedua kalau tidak salah itu namanya Nyai Subodadi. Itu namanya. Tapi dari daerah Lumajang. Istri yang kedua dari daerah Lumajang. Terus dari Nyai Sami punya anak 6. Salah satunya ini Mbah Dimyati. Waktu itu sejarahnya kenapa Mbah Dimyati balik kampung ke sini, karena diutus sama ibunya
Jadi Kiai Galuh Kawasan meninggal, ibunya Nyai Sami mengutus anaknya, kamu masih punya saudara di daerah Banjar, coba kamu ke sana. Intinya seperti itu. Terus akhirnya beliau berjalan ke arah sini. Pertama berhenti di daerah Gombong. Habis itu berhenti lagi di daerah sebelum Majenang. Sebelum Majenang berarti antara Karangpucung sampai Majenang sini. Beliau berhenti di sana, mesantren di sana. Beliau ngaji di sana. Kiai Galuh Kawasan Syekh Dimyati sebelum sampai ke sini beliau ngajinya di sana antara Karangpucung sampai Majenang. Sekarang lokasinya sudah nggak ada, tapi petilasan masjidnya masih ada langgar. Itu dulu ngajinya di sana. Habis itu beliau nggak langsung pulang ke Kawasan enggak, tapi beliau ke daerah Cirebon dulu. Daerah Cirebon di sana, habis itu baru balik ke sini. Balik ke sini berarti waktu itu yang sudah jadi raja di sini berarti siapa, saya lupa namanya, tapi masih berarti sama-sama cucu dari Tumenggung Luwiloa, sama-sama cucu, cuma dari beda anak yang jadi bupati di Kawasan sini. Akhirnya beliau dikasih pewenang wilayah di daerah sini. Saya Dimyati, beliau tidak mau. Kalau saya dikasih wilayah saya tidak mau, tapi kalau saya untuk berdakwah Islam beliau mau. Akhirnya beliau dikasih. Saya masih tahu petilasannya di daerah sini dulu waktu tinggalnya beliau, cuma saya nggak tahu nama daerahnya apa, jadi saya mau cerita bingung. Jadi kapan-kapan Kang Nur kalau ada waktu kita ke sana, saya masih tahu, cuma saya mau cerita ini daerah mana saya masih bingung karena saya nggak tahu daerahnya, tapi saya paham lokasinya. Itu dulu beliau terukah di situ, mendakwahkan Islam pertama di situ. Habis itu beliau meninggal dimakamkan di sini. Jadi awal orang yang berdakwah Islam di sini secara metode ini kayak pesantren seperti inilah, Padepokan Dean Mukyah, itu saya Dimyati di daerah sini. Jadi mau tidak mau ya beliau ini yang meruka Islam di daerah sini. Walaupun waktu itu pun Islam sudah berkembang, Islam di daerah Kawasan, terutama Kawasan sebelah sana sudah berkembang. Banjarsari pun sudah ramai mungkin waktu itu, tapi untuk daerah sini masih belum ada dulu. Jadi beliau yang pertama terukah di daerah sini. Jadi sebagai generasi penerus, kita ya mau tidak mau harus sebelum gimana caranya warisan beliau kita uri-uri, terutama ya jalur dakwah beliau dulu. Kalau kita tidak bisa nguri-nguri jalur dakwahnya, yang penting kita nguri-nguri makamnya, kita ramaikan, kita kenalkan ke masyarakat bahwa ini loh dulu yang pegang kekuasaan Islam di daerah sini, bahwa beliau loh dulu yang terukah di daerah sini. Barokahnya beliau, kalau nggak ada beliau mungkin beda cerita lagi daerah sini. Kalau nggak ada beliau, ya semisal kayak gini aja, kalau nggak ada Kanjeng Nabi berarti kan otomatis nggak ada Islam. Berarti kan tetap orang dulu punya peran yang bermanfaat buat kita, maksudnya kayak gitu. Termasuk bisa dikatakan ya ini orang tua kita, beliau orang tua kita. Ketika beliau yang memulai di daerah sini, ketika apapun itulah, ketika hal yang sepele pun, tapi ketika belum dimulai yang nggak akan jadi. Tapi karena sudah dimulai oleh beliau, akhirnya berkembang di daerah sini, terus jadi sebuah perdukuhan di daerah sini, banyak desa di daerah sini, semakin ramai, semakin pesat sampai sekarang. Barokahnya beliau. Kemawon semua yang andil dalam pembangunan makam beliau, semua yang andil dalam walaupun itu andil tenaga, andil dana, andil waktu, nah, dapat luberan barokahnya. Mungkin seperti itu intinya. Itu namun pengenalan selesai ngaji itu namun nyritakaken ranten pangapunten sangan nggih, kula biasa ngagem bahasa Jawa. Ketika ngagem bahasa Indonesia kadang-kadang menggunakan bahasa yang agak sulit dimengerti nggih, kula sedaya pangapunten nggih.
Nggih sing intinipun insyaallah setiap malam minggu pahing nggih monggo sinten kemawon ingkang kober, sinten kemawon semua yang punya waktu aja. Monggo sami-sami yang kuyung ziarah di sini, kita ziarah terus kita ngaji sedikit-sedikit lah. Terus kita terus orang kur ziarah tok tapi juga anak ngaji. Ini keranten pembukaan nggih mboten enten ngaos namung pengenalan mawon. Mugi kemawon saged dipun pahami dhateng panjenengan sedanten lanten nek nyritakaken sejarah semua nggih mesti butuh waktu yang lama. Tapi semisal panjenengan pengen ngertos sejarah secara rinci, sampeyan bisa datang ke rumah saya. Atau kala-kala ada waktu yang lama, waktu yang longgar, kita bisa bincang-bincang lagi berkaitan dengan sejarah beliau. Termasuk mungkin kapan-kapan lah kita cross check ke tempat petilasan beliau, cross check ke tempat Caringin. Jadi kita juga kapan-kapan kita bisa cross check ke sana. Intinya pun seperti itu. Monggo kelanten niatipun malam minggu paingan intinya istihosahan karo ngajine wis dari istihosane nggih monggo dipun tata atinipun, dipun tata manahipun. DP sarang-sarang wonten ngajengipun Gusti Allah, DP sarang-sarang wonten ngarsanipun Gusti Allah. Nyuwun kanthi estu mugi kemawon napa ingkang dipun hajataken dening panjenengan saged dipun kabulaken, saged dipun samiaken kali takdiripun Gusti Allah ingkang ajeng lumantar. Al-Fatihah. Akhirnya di